paling utama bisa melepaskan saya dari istilahnya insomnia itu ya. Karena segala persoalan tuh saya nggak mau pikirin bagaimana terjadi besok, saya pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Jadi Kiat saya cuma problem itu. sekarang Ya. adalah problem sekarang ya. Kan ada yang nentuin, udahlah pasti ada deh yang jalan keluarnya pasti ada. Jadi jangan dipikirin, saya kira itu. Oke, problem sehari cukup sehari. Besok ada lagi ya. Nah dok, gimana dokter, ada teknik yang lain gitu selain ini? Apapun masalahnya, kesulitan tidur memang problem yang cukup menjadi problem. Namun kita lihat dulu mereka yang sukses menyiasati kondisi seperti ini. Kalau saya, itu nomor satu yang saya lakukan karena kebetulan saya mempunyai anak yang menginjak remaja. Saya akan membereskan kamar, kemudian lemarinya, sambil saya kontrol sebetulnya. Setelah itu kalau masih belum bisa tidur, saya akan bereskan kamar saya sendiri, lemari saya sendiri. Kalau masih belum bisa tidur lagi, saya akan mendengarkan musik. Apabila saya mengalami sulit tidur, saya selalu menggunakan obat flu atau obat batuk. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya nggak ada efek samping. Mungkin orang bermacam-macam cara mengatasi tentang insomnia. Kalau saya salah satunya merilekskan pikiran, itu yang pertama. Yang kedua, suatu hiburan, misalnya kita kesenangan musik, kita tontonlah sebentar sambil kembali kepada yang poin pertama, menenangkan pikiran lagi. Nah, ternyata banyak yang mengalaminya karena pikiran atau punya problem yang cukup berat. Apalagi dalam kondisi negara kita seperti sekarang ini ya Mbak ya. Nah, kalau Mbak Mer gimana? Punya kiat-kiat khusus apa nih untuk mengatasi kesulitan tidur? Kalau saya kayak seperti dokter juga tadi katakan ya, kalau minum, ada kan orang yang minum kopi ya, terus kafein. Saya tuh jadi bingung juga, minum kopi terus bisa langsung tidur. Tapi saya kira yang paling utama bisa melepaskan saya dari istilahnya insomnia itu ya. Karena segala persoalan tuh saya nggak mau pikirin bagaimana terjadi besok, saya pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Jadi Kiat saya cuma problem itu. sekarang Ya. adalah problem sekarang ya. Kan ada yang nentuin, udahlah pasti ada deh yang jalan keluarnya pasti ada. Jadi jangan dipikirin, saya kira itu. Oke, problem sehari cukup sehari. Besok ada lagi ya. Nah dok, gimana dokter, ada teknik yang lain gitu selain ini? Ya, saya menerangkan sedikit bahwa yang namanya insomnia itu kekurangan mutu tidur ya, atau jumlah tidur. Jadi kalau Mbak Mer mungkin bisa dengan mutu yang tinggi meskipun dengan jumlah yang sedikit ya, itu bisa fit atau bisa lepas dari apa yang insomnia, yang disebut insomnia itu. Hanya kalau pada ini tentu tidak berlaku pada kebanyakan orang. Pada kebanyakan orang itu kalau minum kafein atau kalau memang dia sudah punya kecenderungan susah tidur ya, itu malah untuk memulainya bisa sulit ya. Jadi kekurangan mutu tidur atau kekurangan jumlah tidur tuh bisa karena dia mulainya susah, atau dia mudah terbangun tengah malam sehingga butuh 1 jam 2 jam untuk tidur kembali, atau bangun sampai 4-5 kali, atau dia bangun tidurnya itu lebih awal dari biasa. Jadi itu juga bisa menyebabkan insomnia tadi. Nah, untuk memulai tidur memang apa yang dikatakan Mbak Mer itu sangat tepat ya. Jadi artinya itu yang memang harus dilakukan semua orang. Kalau biasanya insomnia itu muncul pertama kali pada saat kita mengalami perubahan hidup, dari yang rutinitas itu mengalami suatu perubahan, baik misalnya pindah rumah atau pindah lingkungan, dari kita pergi ke luar negeri misalnya dengan lingkungan yang baru, itu adaptasinya juga bisa menimbulkan kesulitan tidur. Jadi perubahan biologis, irama biologis itu gimana dok? Apa penyebabnya sih perubahan irama biologis? Memang kita secara alami itu punya siklus yang disebut siklus sirkadian ya. Jadi dia itu pada malam hari keluar hormon-hormon yang untuk tidur ya, melatonin misalnya. Itu memang menstimulus kita untuk tidur. Jadi kalau malam itu gunakan untuk tidur karena sesuai dengan siklus kita. Jadi tidur pada malam hari. Juga dianjurkan kalau tidur itu ruangan atau cahaya itu tidak terlalu terang, karena kalau terang itu merangsang mata untuk
untuk akhirnya mengganggu produksi hormon itu. Jadi lingkungan fisik juga perlu dilihat kalau seorang yang mengalami kesulitan tidur. Lampu tidak terlalu terang, udara juga yang sejuk, yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu lingkungan fisik yang lain, suara juga. Kalau suara banyak gangguan ya susah juga Tapi ya. ada juga orang yang Yang dengan suara malah tidur, Malah- dengan lampu Malah ada terang yang malah lampunya tidur. terang Mhm. bisa tidur. Iya. Nah Mbak Iya, Mer iya. katanya cuma 2 jam, 5 jam Mhm. gitu ya tidurnya. Mhm. Mbak Mer Ngobrol dong ya. kemana aja sih? Malamnya Ngapain kalau tidur itu kemana? malam? Ngapain ya dok? Kita curious juga ya, penasaran ya. Ya di rumah aja. Oh, di nonton rumah TV, aja. Baca, Oh ya. gitu. Banyak baca buku. Banyak baca macam-macam. Berdoa kali ya, Mbak, Berdoa. ya. Amin. Oke, kita kasih kesempatan kepada pemirsa di studio. Pemirsa di studio mungkin masih ada yang ingin bertanya kepada Mbak Mer atau Dr. Irmansyah, seorang psikiater dari Rumah Sakit Honoris. Oh, Ibu, silakan Ibu. Ini saya mau bertanya dok, orang yang sibuk mengkonsumsi obat-obatan suplemen itu yang sekarang dijual, apakah ada efek sampingannya dok? Mhm. Efek sampingan Efek sampingan kepada obat. kesulitan Iya. tidur ya. Misalnya suplemen yang dijual bebas begitu? Iya. Oke, kalau gitu Iya. kita tunggu dok. Mungkin ada Mhm. lagi yang bertanya, sekalian nanti kita jawab ya dok Iya. ya. Ada lagi? Iya. Saya ada 2 pertanyaan. Ya. Saya mau tanya yang pertama, Ngeborong nih pertanyaannya. penyebab dari insomnia itu sebenarnya apa? Iya. Penyebab dari insomnia itu sebenarnya apa? Dan yang kedua, cara menanggulanginya gitu dok. Mhm. Terima kasih. Mhm. Ya, Ya. tadi solusinya ada sebagian yang sudah dokter ceritakan Iya, ya. Terus yang pertama gimana tuh dok? Kalau kita minum suplemen, apa Iya. ada efeknya kepada gangguan tidur atau gimana tuh pertanyaan ibu yang tadi? Memang suplemen itu kalau sepanjang itu food suplemen, jadi artinya itu makanan tambahan, vitamin, itu sebetulnya tidak terlalu banyak pengaruh. Yang perlu dihindari tadi seperti penanya sebelumnya itu minum Obat penenang. dia sejenis antimo atau apa tadi? Antimo. Ya, Obat itu penenang ya. atau obat lain yang memang spesifik untuk tidur itu memang harus dengan sepengetahuan dokter. Jadi dokter akan memonitor kemungkinan efek samping yang terjadi atau bisa menerangkan pada pasien hal-hal apa yang harus dihindari kalau makan obat-obat itu. Tapi kalau sepanjang itu makanan tambahan ya, food suplemen itu saya rasa Tidak ada pengaruh. tidak ada pengaruh ya. Tidak ada Tentu pengaruh. jangan makan itu nggak makan nasi, itu pengaruhnya lain itu. Oke. Iya, lalu yang kiat ya itu tergantung dari penyebabnya memang. Tadi salah satu penyebabnya adalah adanya beban pikiran, itu salah satu. Karenanya selain kita melepaskan itu, salah satu yang perlu juga diperhatikan, kita membiasakan tidur dengan teratur, bangun dengan teratur, mulai tidur juga dengan teratur. Selain itu juga gunakan kamar tidur atau tempat tidur itu hanya untuk tidur. Jadi bukan sambil main catur, bukan Jadi sambil supaya nggak bosen maksudnya gitu dok ya. Kalau kita di kamar terus nanti giliran malam kita udah bosen kali di kamar gitu maksud dokter ya. Iya, selain itu juga membiasakan badan kita kalau kita ke kamar tidur atau ke tempat tidur itu adalah tempat untuk tidur, bukan tempat untuk berdebat atau bukan tempat untuk Nonton TV. Nonton ya TV itu sebetulnya boleh. tidak dianjurkan untuk orang yang punya problem ya. Oh. Jadi sekali lagi kalau memang ada yang punya masalah kesulitan tidur, perlakukanlah tempat tidur itu hanya untuk tidur dan ya tidak untuk hal yang lain. Oke, baik, rasanya makin seru aja ya pemirsa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk mereka berdua, oke? Pemirsa di studio, rasanya kita belum puas menggali apa yang ada dari 2 narasumber kami. Tapi jangan kemana-mana dulu, bincang-bincang kita belum selesai. Pemirsa, kalau boleh saya menyimpulkan dari semua perbincangan kita pada hari ini, pada malam ini, bahwa insomnia itu tanda-tandanya adalah kalau kita bangun tidur merasa lelah, atau siangnya kita mulai merasa ngantuk lagi dan Anda mesti curiga bahwa itu insomnia. Jangan lupa Anda harus konsultasi kepada dokter yang bersangkutan. Atau ada juga trik lain, teknik lain yang saya dapatkan dari Dr. Irmansyah, yaitu bahwa bagi mereka yang punya penyakit insomnia,
gunakan tempat tidur sebagai layaknya untuk tidur atau untuk beraktivitas yang lain-lainnya suami istri ya dok ya. Dan hindari nonton TV dan sebagainya. Mungkin Dokter Irmansyah ada tips lain selain ini untuk pemirsa di studio? Ya, jadi secara umum mungkin kita mempersiapkan lingkungan fisik, artinya tadi lampu, suhu, dan kebisingan, serta tempat tidur itu sendiri yang nyaman. Juga kebersihan dari psikologis kita ya, kita masuk ke tempat tidur itu dengan kondisi yang fresh, segar, dan tidak nyangkut ya pikiran yang sehari-hari yang tadi malam, yang tadi siang kita alami. Oke, kalau Mbak Mer gimana tips terakhir? Ya, kalau saya bilang tadi tuh memang mungkin tidak segampang itu ya, bilang kita meninggalkan problem itu yang seharian seperti itu. Tapi karena saya pikirkan semuanya kita tuh diberikan dari atas, jadi kita harus memasrahkan semuanya pada Allah, baru kita tidur. Saya kira Oke, tipsnya semua Mbak bisa. Mer, problem hari ini cukup hari ini. Insya Allah. Pemirsa di rumah, jangan lupa saya masih punya bincang-bincang yang lebih menarik lagi minggu depan. Kita saksikan dulu tayangannya. Balik malah mereka yang menghibur kita jadi tertawa karena tingkah laku mereka begitu Jadi ya. si pemain itu ya, pelawak itu akhirnya dia baru sadar, itu jadi dia ketawa gitu. Nah, kalau Ketawa begini, juga. kalau begini keadaannya ya dok ya, apakah iya. tertawa itu tidak efektif bagi mereka yang kena penyakit seperti itu, kelainan jiwa, atau bagaimana dok? Ya, jadi begini, untuk orang-orang yang dengan kelainan jiwa, Betul ya, istilah mungkin dia psikosis, mungkin dia skizofrenia, dia kan mempunyai suatu keadaan di dunianya tersendiri. Usai sudah kami menemani Anda selama 30 menit ke depan, sampai jumpa minggu depan. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di studio atas kehadirannya. Tepuk tangan dong untuk pemirsa. Dan juga kepada Dr. Irmansyah dan Mbak Andi Meriam Matalata. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Pemirsa, sampai jumpa, selamat malam dan salam sehat.